Assalamualaikum. Hai. Ketemu lagi dengan Kakek Merza, pensiunan gaul, banyak acara. Kita lanjutkan yuk serial aktivitas ekonomi syariah bersama Kakek Merza. Kali ini membahas tentang harta bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang didatangkan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya kepadamu, maka hentikanlah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah keras siksanya." Kutipan surat Al-Asyar ayat 7. Sahabat Kakek Merza sekalian, Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang memberikan perhatian khusus kepada dunia serta menilainya secara positif dan sama sekali tidak menilai negatif. Oleh karena itu, Al-Quran menyuruh manusia untuk mempergunakan dan melakukan segala sesuatu dengan baik terhadap sarana-sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dengan demikian, apabila kita tidak mempergunakan sarana-sarana yang Allah sediakan pada jalan yang benar, berarti kita tidak menghargai karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Harta bukanlah sesuatu yang buruk dan menjijikan, tetapi harta adalah sesuatu yang baik atau khair dan berfungsi sebagai alat yang membantu kehidupan manusia serta merupakan salah satu karunia Allah yang besar. Harta dipandang buruk dan menjijikkan apabila praktek perolehan dan pemanfaatan harta mengakibatkan hancurnya nilai-nilai kehidupan akhirat yang lebih mulia. Seorang muslim diperintahkan untuk mencari nafkah dan menghasilkan harta dengan berjuang sekuat tenaga. Tangan yang mengucurkan bantuan dalam pandangan Islam jauh lebih baik daripada tangan yang menerima kucuran bantuan, sebagaimana yang dikemukakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sahabat Kakek Merza sekalian, status kepemilikan harta menurut Islam dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu pertama, harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harta merupakan amanah bagi manusia karena manusia tidak mampu mengadakan sesuatu benda dari tiada menjadi ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Albert Einstein, seorang ahli ilmu kimia, manusia tidak mampu menciptakan energi. Yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Jadi, pencipta awal segala energi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah harta sebagai perhiasan hidup manusia. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Namun demikian, manusia harus sadar bahwa harta yang dimilikinya hanyalah merupakan perhiasan selama ia hidup di dunia. Sebagai perhiasan hidup, harta seringkali menyebabkan keangkuhan, kesombongan, serta kebanggaan diri sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Al-Akhlaq ayat 6 dan 7. Ketiga adalah harta sebagai ujian keimanan. Dalam memperoleh dan memanfaatkan harta, harus kita perhatikan apakah telah sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam surat An-Anfal ayat 28 dikemukakan bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak adalah suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah harta sebagai bekal ibadah. Dengan memiliki harta,
maka kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah sebagaimana yang dikemukakan dalam surah Al-Taubah ayat 41 dan 60 serta Ali Imran ayat 133 dan 134. Sahabat kakek Merza sekalian, harta yang kita peroleh wajib melalui cara halal yang telah diatur secara jelas di berbagai ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam menggunakan atau membelanjakan harta harus pula dengan cara yang baik demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tercapainya distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah masyarakat. Penggunaan atau pembelanjaan harta wajib dibatasi pada sesuatu yang halal dan sesuai syariah. Dengan demikian, harta kita jangan sampai digunakan untuk perjudian, membeli minuman keras, dan barang-barang yang diharamkan, membayar perzinahan, atau apa saja yang dilarang syariah. Dalam menggunakan hartanya, seorang muslim juga dianjurkan untuk menyimpan atau menginvestasikan hartanya sesuai dengan petunjuk yang telah digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Jika ia menyimpan hartanya, hendaklah ia mengeluarkan zakat dan kewajiban lain yang berhubungan dengan itu. Dan jika ia menginvestasikan hartanya, maka ia harus memilih bisnis yang halal dan menjauhi bisnis yang diharamkan, serta menghindari transaksi bisnis yang mengandung riba. Seorang muslim diperintahkan menanamkan modalnya dalam bisnis yang halal, meskipun mungkin akan menghasilkan keuntungan yang sedikit jika dibandingkan dengan investasi pada wilayah-wilayah yang haram. Pendistribusian, penggunaan, dan pembelanjaan harta kekayaan dalam Al-Quran didasarkan pada anjuran infak yang akan memberikan garansi bagi tersebarnya secara meluas distribusi kekayaan. Sistem ini adalah sebuah antitesa dari praktek-praktek riba yang mengumpulkan kekayaan pada satu tangan dan pada saat yang bersamaan terdapat perlakuan eksploitatif terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dua konsep itu, yakni infak dan riba, sangat berseberangan secara mendasar, tujuan dan konsekuensinya. Konsep infak yakni membelanjakan harta kekayaannya demi kepentingan orang lain. Sedangkan konsep riba adalah menggerogoti harta kekayaan orang lain secara tidak adil. Sahabat kakek Merza sekalian, Al-Quran memberikan kebebasan bagi pemilik harta untuk menggunakannya demi kepentingan dan kepuasan dirinya beserta keluarganya sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Al-Talaq ayat 7. Dan Al-Quran juga mencanangkan kewajiban bagi pemilik harta kekayaan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya bagi orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Taubah ayat 34, 35, dan 60. Seseorang yang membelanjakan harta di jalan Allah berarti ia adalah seorang yang telah membangun hubungan dengan Allah dalam mencari nafkah hidup mereka, dan pahala mereka akan berlipat ganda. Rasulullah menyatakan bahwa seluruh manusia adalah satu keluarga Allah, dan manusia yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Al-Quran dalam beberapa ayat mengutuk sikap tamak, kikir, dan penimbunan harta. Tamak dan kikir timbul pada diri seseorang akibat rasa cinta yang berlebihan pada dunia. Salah satu penyebab tamak dan kikir adalah riba, karena merupakan faktor utama timbulnya konsentrasi kekayaan.
penimbunan harta, dan terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang dilarang secara tegas dalam surah Al-Asyr ayat 7. Sahabat kakek Mirza sekalian, menurut seorang ulama tingkat dunia, Mufti Muhammad Syafi'i, terkonsentrasinya kekayaan pada sekelompok orang tertentu merupakan sesuatu yang terkutuk dan dosa yang sangat memalukan. Sedangkan eksistensi riba adalah instrumen utama yang melahirkan dan membuka koridor kejahatan. Dan pelarangan riba adalah sebuah garansi yang akan sanggup menggempur pengkonsentrasian dan penimbunan harta menuju distribusi kekayaan yang merata. Alasan lain mengapa penimbunan harta itu dikutuk adalah karena di samping ia menghambat sirkulasi normal kekayaan, ia juga merupakan tindakan kejahatan karena menimbulkan kerugian produksi, konsumsi, dan perdagangan. Atau dengan kata lain, penimbunan harta akan menghambat jalannya aktivitas perekonomian secara luas. Sahabat kakek Mirza sekalian, berdasarkan uraian singkat yang kakek Mirza sampaikan, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran telah dengan jelas memberikan gambaran dalam menggunakan atau membelanjakan harta kekayaan, yakni sebagai berikut. Pertama, menekankan perlunya infak. Yang kedua, melarang sikap boros terhadap harta dan menggunakannya dalam hal-hal yang dilarang oleh syariah. Ketiga, melarang riba, penimbunan harta, monopoli, kikir, tamak, dan semua bentuk kejahatan dan aktivitas yang tidak adil. Sebagai orang yang beriman, marilah kita mengendalikan diri dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dalam menggunakan dan membelanjakan harta kekayaan dan menyadari bahwa kita hanyalah seorang pemegang amanah dari harta kekayaan yang saat ini kita nikmati, karena pemilik absolut dari semua harta kekayaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Dia memberikan kekayaan dan kecukupan. Surah Al-Najm ayat 48. Demikian yang dapat kakek Mirza sampaikan pada sesi ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita jalankan sebagai pemilik harta di dunia yang dititipkan Allah untuk kita kembalikan kepadanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, dan mudah-mudahan kita dapat berdiskusi tentang aktivitas ekonomi syariah. Dah. Assalamualaikum.